tahun 2006 ya, karena Kiai Haji Nur Ali ini banyak sekali memimpin pertempuran di Bekasi. Salah satu pertempuran yang terkenal itu adalah pertempuran di Desa Rawagede Karawang di tahun 1947, di mana pada waktu itu Kiai Haji Nur Ali salah satu pemimpin yang paling berani untuk melawan tentara Belanda. Itu kan peristiwa agresi militer pertama yang ketika Belanda kembali ingin menguasai Indonesia. Salah satu yang diserang adalah Bekasi, Karawang, Cikampek. Nah, di peristiwa itu di Desa Rawagede itu menewaskan kurang lebih 2.000 penduduk asli Karawang kayak gitu. Dan akibat peristiwa itu menghasilkan sebuah karya sastra berupa puisi. Ada yang tahu puisinya apa, adik-adik? Puisinya berjudul Karawang Bekasi, karya Khairil Anwar. Itu puisinya. Nah, Kiai Haji Nur Ali adalah salah satu pemimpin juga untuk merebut kembali Gedung Juang ini ke tangan rakyat Bekasi. Karena pada waktu kita dijajah sama Jepang di tahun 1942, Gedung Juang ini sempat dirampas sama tentara Jepang, dijadikan markas tahanan tentara Jepang di sini. Salah satu pemimpin yang merebut kembali Gedung Juang ini adalah Bapak Kiai Haji Nur Ali, kayak gitu. Nah, selain sebagai pahlawan, beliau juga terkenal sebagai ulama terkemuka di Bekasi, memiliki pesantren yang terkenal. Ada yang tahu? At-Taqwa. Ya, beliau ini adalah pemilik pesantren At-Taqwa yang ada di Kampung Ujung Harapan, Babelan, Kabupaten Bekasi. Beliau asli putra daerah ya, dia lahirnya di Kampung Ujung Harapan, Babelan, Kabupaten Bekasi. Nah, Kiai Haji Nur Ali sebutannya ini ada beberapa sebutan. Ada Belut Putih, ada Singa Karawang Bekasi. Kenapa Belut Putih, ada yang tahu ya adik? Karena belut itu gimana sih izinnya? Juang ini menjadi sebuah museum digital seperti sekarang ya. Diresmikan menjadi sebuah museum digital tanggal 19 Maret 2021 karena memang cita-cita PK adalah ingin membangun sebuah wisata edukasi di Kabupaten Bekasi. Kalau adik-adik tahu, dulunya Gedung Juang ini hanyalah bangunan tua bersejarah yang dibiarkan begitu saja. Banyak sarang kelelawar di atas atap Gedung Juang, kotor, bau, tidak terurus, horor kesannya. Nah, pada waktu masa jabatan Bupati PK Supriyatnaja, Gedung Juang ini berhasil disulap menjadi sebuah museum digital yang sekarang. Gitu. Tapi memang sayangnya PK sudah meninggal tahun lalu karena penyakit COVID. Sekarang digantikan dengan PJ bupatinya bernama Pak Dani Ramdan. Ya, pemimpin Kabupaten Bekasi sekarang adalah Pak Dani Ramdan, penggantinya Pak Eka Supriyatnaja. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan adik-adik? Tidak ada, cukup. Kita boleh ke ruangan selanjutnya? Oke, siap. Budaya yang berkembang saat ini tak terlepas dari perkembangan sejarah yang dikreasi penduduk di sekitar wilayah Bekasi dari generasi ke generasi. Adanya kontak sosial beragam etnis secara turun-temurun memberi kontribusi pembentukan karakteristik budaya bagi wilayah ini. Aspek sosial budaya menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dari sejarah Kabupaten Bekasi. Dari berbagai sumber dapat kita ketahui bahwa setidak-tidaknya terdapat 7 jenis kesenian khas Bekasi yang sampai sekarang masih hidup. Kita sebut ini adalah seni buhun. Beberapa di antaranya adalah seni wayang kulit Bekasi, tari topeng dengan tokohnya yang terkenal yaitu Pak Katrit, kemudian Tanjidor Bekasi, Calung Dalengket, Samrah, dan Godot. Selain itu, aspek sosial budaya yang juga perlu dikemukakan adalah seni batik. Seni batik ini salah satu bentuk karya cipta masyarakat yang sudah lama tumbuh di Bekasi. Dunia pariwisata sebagai bagian dari aspek sosial budaya masyarakat Bekasi merupakan salah satu aspek yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi untuk meningkatkan PAD-nya. Selain wisata alam, pemerintah Kabupaten Bekasi pun mengembangkan wisata sejarah karena di wilayah ini banyak bangunan bersejarah, antara lain Gedung Juang 45, ada lagi Gedung Papak, Gedung Tuan Tanah Kebayuran.
Bekasi memiliki latar belakang yang hampir sama dengan wayang kulit Jawa. Namun, bila dilihat dari segi permainan, wayang kulit Bekasi mendapat pengaruh dari wayang golek Sunda. Topeng Betawi. Tarian khas Betawi ini merupakan pertunjukan yang komunikatif, teatrikal, dan syarat akan pesan yang mengikuti perkembangan zaman saat dipentaskan. Diawali dengan arang-arangan rebab untuk menarik perhatian penonton, pertunjukan ini dilanjutkan dengan tetalu, melompat, dan puncaknya adalah tari topeng tunggal yang menggambarkan perubahan karakter dalam kehidupan manusia. Pertunjukan lipat gandes dan topeng jantuk juga tak kalah menarik dengan gerak yang dinamis. Jaipongan merupakan genre kesenian yang lahir dari kreativitas seniman Jawa Barat, kemudian Lugu Pupira. Tarian ini termasuk kesenian rakyat atau seni pergaulan yang identik dengan penggabungan unsur kesenian ketuk tilu, pencak silat, dan seni tari. Sama halnya dengan Jaipong, calung juga berkembang di daerah Priangan. Di Kabupaten Bekasi, tumbuh dan berkembang kesenian calung dalengket di Lemah Abang atau kini Cikarang Timur. Ini tadi cek-cek di sini kosongnya era ganti zaman. Kesenian Tanjidor sudah ada sejak abad ke-14. Bangsa Portugis yang kala itu datang ke Batavia kerap kali menyuruh budak-budaknya dari Eropa memiliki berbagai keahlian, termasuk keahlian bermusik. Setelah sistem perbudakan dihapus pada tahun 1800-an, bekas budak yang memiliki keahlian bermusik membentuk kelompok kesenian dan lahirlah Orkes Tanjidor. Kata Tanjidor sendiri berasal dari bahasa Portugis, Tanjido, yang berarti alat musik berdawa. Namun, Tanjidor di tanah air lebih mengedepankan alat musik tiup. Karena terpengaruh Eropa, musik yang dimainkan dalam Tanjidor bertangga nada diatonis. Capek sedikit tidak peduli, asalkan tulus senangi hati. Tanjidor Bekasi berbeda dengan Tanjidor di Jakarta maupun Tangerang. Perbedaannya, Tanjidor Bekasi mengandung unsur parahyangan atau Sunda Karawita. Kesenian samba terpengaruh oleh budaya Timur Tengah yang berkembang pesat di pesisir Jawa Barat, termasuk Bekasi. Kata samba berasal dari bahasa Arab.
Samaroh yang berarti kumpul, karena kesenian ini biasanya ditampilkan saat orang-orang berkumpul. Ujungan merupakan kesenian rakyat yang menampilkan keberanian dan keterampilan. Dengan instrumentalis yang dinamik dan harmonis, kesenian ini menggambarkan jiwa semangat dan masyarakat Bekasi yang patriotik. Godok merupakan seni olah tubuh Karawang Bekasi. Seni bela diri yang juga berkembang di wilayah Karawang ini diciptakan oleh maestro silat Baping Kasih. Setiap gerakannya terinspirasi dari huruf hijaiyah atau huruf Arab. Sejak zaman dahulu, masyarakat Bekasi sudah mempunyai kebiasaan membatik. Namun, seni membatik di Bekasi pernah memasuki masa vakum karena ketidakberdayaan menghadapi pertumbuhan industri tekstil. Kini, geliat industri batik kembali tumbuh, seperti di daerah Kali Abang Nangka, Jati Asih, dan Mustika Jaya. Ditilik dari motifnya, batik Bekasi memiliki kekhasan tersendiri yang menggambarkan keberagaman budaya di Bekasi. Ciri khas batik Bekasi nampak dari pemilihan warna yang mencolok atau warna-warna cerah. Motifnya pun mulai dari motif flora seperti bambu, bunga teratai, dan pohon kecapi. Motif fauna seperti ikan gabus, ikan sepat, dan ikan lele. Motif seni budaya seperti ondel-ondel, gamelan, dan trompet. Motif ikon tempat seperti kantor Bupati Bekasi dan ikon tokoh Betawi seperti motif si Pitung. Sama halnya dengan batik di daerah lain, teknik yang digunakan adalah dengan cap dan tulis. Selain wisata alam dengan keindahan yang memesona, wisata modern yang mengedepankan kekinian juga mewarnai kekayaan Kabupaten Bekasi. Di samping itu, wisata heritage juga sedang digalakan sebagai sarana pendidikan serta pelestarian budaya dan sejarah. Sejumlah wisata heritage di antaranya Situs sejarah Saunangon merupakan bukti di Bekasi pernah terjadi peristiwa penyerbuan Mataram I dan II ke Batavia pada tahun 1628 sampai 1629. Dahulu, Saunangon digunakan bala tentara Mataram mengadakan perundingan-perundingan dan siasat dalam penyerangan ke Batavia. Pada mulanya, abad ke-16, Saunangon didirikan oleh Pangeran Rangga, keturunan Jayakarta, sebagai tempat peristirahatan. Saung ini berdiri di atas lahan seluas 500 meter persegi dengan ukuran bangunan 7,6 kali 7,2 meter dan tinggi bangunan 2,5 meter dari permukaan tanah. Bentuk rumah panggung dengan atap julang ngapak mencerminkan rumah tradisional Sunda. Kata gedong memiliki arti bangunan atau rumah, sedangkan papak berasal dari kata pakpak yang berarti bangunan rumah yang memiliki atap datar dan terbuat dari konstruksi beton. Bangunan ini menjadi saksi bisu sejarah para pejuang Bekasi. Didirikan pada tahun 1930, gedong papak dibangun oleh Li Kuan Chi, seorang tuan tanah di Bekasi.
Gedung ini dibangun dengan langgam Art Deco yang merupakan tren gaya arsitektur pada kurun waktu tahun 1930-an. Bangunan peninggalan Belanda seluas 1000 meter persegi ini dibangun pada awal abad ke-20 dan hingga kini masih berdiri kokoh. Bekas peninggalan bangunan tua peninggalan Hindia Belanda ini, jejaknya masih dapat dilihat seperti tulisan berbahasa Belanda yang ada di pagar depan rumah tuan tanah ini. Pada bagian depan terdapat hiasan geometri melengkung dengan ornamen kubistik. Mengintip ke bagian dalam, terdapat beberapa ruangan seperti aula dan kamar-kamar yang saat ini masih difungsikan. Rumah bekas tuan tanah ini sempat digunakan sebagai basis perjuangan rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Bangunan ini juga menjadi saksi bisu saat Soekarno memberi arahan kepada pejuang di Kebayoran sebelum ia melanjutkan menuju Jakarta. Masjid yang terbilang tersohor ini disebut-sebut sebagai masjid pertama di wilayah Bekasi. Berdasarkan cerita yang berkembang, masjid ini erat kaitannya dengan asal-usul Cibarusah yang berasal dari ungkapan Cai Baru Sah karena ditemukannya sumber mata air di tempat masjid ini berdiri. Konon, masjid ini pertama kali dibangun pada tahun 1619 oleh Pangeran Senapati, salah seorang keturunan Pangeran Wijayakrama, penguasa Jayakarta. Ia membangun masjid ini setelah berhasil meloloskan diri dari kepungan tentara VOC dalam pertempuran mempertahankan Jayakarta dari serangan VOC pada tahun 1619. Gedung ini menyimpan cerita sejarah Bekasi sebelum dan sesudah kemerdekaan, menjadi saksi bisu pergolakan zaman sejak tahun 1910. Tak terhitung banyaknya kisah heroik pahlawan-pahlawan Bekasi di seputaran kompleks gedung yang dibangun oleh tuan tanah Ko Ching Ki pada tahun 1906. Gedung bergaya neoklasik dengan langit-langit tinggi ini pada awalnya milik Landhuis-Tambun dan Gedung Tinggi. Landhuis-Tambun diambil dari nama keluarga sang pemilik tanah, keluarga Ko van Tambun. Salah satu koloni tuan tanah terbesar dan keluarga yang paling berpengaruh di Hindia Belanda yang memainkan peran penting di perkotaan, pertanian, dan pembangunan ekonomi di wilayah Jakarta. Setelah tahun 1945, gedung ini menjadi basis pertahanan kaum pejuang dan menjadi pusat komando perjuangan Republik Indonesia dalam menghadapi sekutu pasca Perang Dunia Kedua. Di gedung ini pula terjadi pertukaran tawanan perang dan sejumlah perundingan. Pada masa setelah kemerdekaan, gedung ini difungsikan sebagai pusat aktivitas pemerintahan Kabupaten Bekasi. Sejumlah dinas dan instansi pernah menempati gedung ini. Peristiwa sejarah mencatat, di gedung ini pula tahanan politik PKI ditampung ketika meletusnya G30S PKI. Hingga pada tahun 2020, pemerintah Kabupaten Bekasi merevitalisasi Gedung Juang 45 menjadi Museum Bekasi. Gedung Juang 45 atau Museum Bekasi kini dapat bercerita tentang berbagai peristiwa yang dilihatnya. Oke, kita gantian ya sama temennya yang lain. Oke. Ya, Gedung Juangnya sendiri, sejarah bangunannya. Gedung Juang ini nama lainnya dulu adalah Landhuis-Tambun.
1906 ya untuk bangunan utamanya. Tapi kalau untuk bangunan penunjang kan ada bangunan putih ya di kanan kiri gedung juangnya. Ada juga kan itu baru ada di tahun 1910. Nah dulu gedung juang ini adalah pemiliknya dulu gedung juangnya adalah rumah pribadi milik tuan tanah orang Cina, namanya adalah keluarga Oge Kau. Ya, jadi dulu Oge Kau ini salah satu tuan tanah karena dulu di Kabupaten Bekasi, di Bekasi ini ada dua tuan tanah orang Cina yang paling terkaya dan paling terkenal, yaitu keluarga Oge Kau yang punya rumah ini sama satu lagi di daerah Babelan. Namanya adalah Lim Hing Lik. Nama keluarganya keluarga Lim Hing Lik. Ya. Ini bangunan gedung juang. Nah, jadi kepemilikan gedung juang ini hanya sampai di tahun 1942 oleh tuan tanah orang Cina karena nanti pada akhirnya gedung juang berhasil dirampas sama tentara Jepang, dijadikan markas tahanan tentara Jepang di sini dan akhirnya berhasil direbut kembali nanti di tahun 1947. Salah satu pemimpinnya adalah tadi Bapak Kiai Haji Nur Ali untuk merebut kembali gedung juang ke tangan rakyat Bekasi atau rakyat Indonesia. Pada waktu direbut kembali ke tangan rakyat Bekasi, gedung juang ini berhasil dijadikan sebagai kantor dinas Bekasi yang pertama. Kantor dinasnya kantor Bupati Bekasi yang pertama yaitu kantornya Bapak Kiai Haji Nur Ali. Dijadikan sebagai kantor Bupati hanya 8 bulan, tidak sampai 1 tahun. Selanjutnya gedung juang ini dijadikan sebagai kantor dinas. Tapi memang kalau untuk bangunan utamanya ini sudah lama sekali terbengkalai, tidak terawat hampir 20 tahun lebih. Biasanya yang dijadikan kantor dinas ini adalah di kanan kiri gedung juang, bangunan penunjangnya. Biasa yang dipakai untuk kantor dinas pernah dipakai menjadi kantor dinas DPRD Kabupaten Bekasi, kantor Bupati Bekasi, pernah dipakai menjadi kantor veteran, pernah dipakai juga menjadi kantor Disnaker, Damkar, kayak gitu. Nah, untuk gaya arsitekturnya sendiri gedung juang ini bergaya Kompa-Dorik, dia perpaduan antara gaya Eropa dengan gaya Tionghoa. Tionghoa karena memang dulu pemilik aslinya adalah tuan tanah orang Cina ya, itu terlihat di keramik-keramik gedung juang. Itu banyak motif-motif Tionghoanya Eropa karena kita bisa menemukan di ukiran-ukiran yang ada di dalam gedung juang dan juga banyak pintu sama banyak jendela. Itu salah satu ciri khas bangunan Eropa seperti itu ya. Ada lagi yang bertanya tentang gedung juang adik-adik? Ada. Dan akhirnya gedung juang ini berhasil direvitalisasi di tahun 2020 dan dibuka menjadi sebuah museum digital di tanggal 19 Maret 2021. Itu kalau tadi sebenarnya nanya dong, kenapa namanya gedung juang? Ada yang tahu nggak? Nggak kan? Karena banyak perjuangan. Ya, karena di sini adalah titik perjuangannya rakyat Bekasi untuk melawan para penjajah, untuk melawan tentara Jepang sama tentara Belanda. Di sini adalah titik-titiknya, kayak gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Ada cukup? Pada pusing.